segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami umat-Mu datang di hadapan-Mu, membawa diri kami yang penuh dengan dosa ini ya Tuhan. Kami sadari Tuhan, kami penuh dengan dosa. Kami sering kali menyakiti hati-Nya Tuhan. Kami sering kali jatuh di dalam dosa, menyakiti hati sesama kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Maka kami sadari sering kali Tuhan, kami melakukan suatu kesalahan yang menyakiti hati sesama kami. Ya Tuhan, kami sadar Tuhan, kami adalah umat-Mu yang lemah. Kami butuh Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan saat ini dengan penuh kesadaran kami datang mengakui dosa-dosa kami dan memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang baik. Engkau adalah Tuhan kami yang suci. Engkau adalah Tuhan kami yang maha pengampun. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu, memohon pengampunan-Mu, belas kasihan-Mu, maka Engkau adalah Tuhan kami yang setia untuk memberi pengampunan dalam hidup kami. Tuhan, Kau kiranya mendengarkan setiap seruan hati anak-anak-Mu pada saat ini yang sudah datang di hadapan-Mu, menyerukan permohonan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah, menyucikan dan menguduskan kami dan mengangkat kami kembali berdiri pada kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami masih diberi kesempatan untuk menaikkan permohonan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, diserahkan Tuhan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa bekerja dalam hidup kami, sehingga Tuhan ketika kami jatuh kami boleh dibangkitkan. Ketika kami menyakiti hati-Nya Tuhan, kami boleh diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau Tuhan Yesus Kristus telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali menaikkan pujian Aku Percaya, jemaat yang sudah bangkit berdiri.
Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, siap diberkati Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan berkat kemurahan, kebaikan, dan juga pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami rindu mengenal Tuhan dalam kehidupan ini, mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui kebenaran firman Allah. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan Tuhan, terlebih hati dan pikiran kami Tuhan jamah dalam nama Yesus, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh menjadi fondasi hidup ini yang akan memberikan kekuatan peneguhan dalam kehidupan kami. Oh Roh Kudus, jamah hati kami Bapa, sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan, berkat dari firman-Mu. Jamah hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jikalau ada hal-hal yang ingin mengganggu perjalanannya firman Allah saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Tuhan berkuasa di tempat ini, terlebih Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan sampai selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Saya sudah kita bangun berdiri semuanya. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Kita buka, kalau ini bisa minta tolong buka di slide-nya. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Baik, kita baca bersama-sama ya. Ya. 2 Petrus 1 ayat 5. Oke? 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pendekatan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Amin firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara-saudara, judul firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu tumbuh dalam kebajikan. Ya, tumbuh dalam kebajikan. Saudara-saudara, berbicara tentang kebajikan, apa itu kebajikan? Ya, kalau kita berbicara tentang kebajikan, saudara, hampir mirip-mirip dengan kebaikan. Nah, kalau kebajikan itu adalah suatu kebaikan yang disertai dengan perbuatan. Ya, suatu kebaikan yang disertai dengan perbuatan. Ada kebaikan yang tidak disertai dengan perbuatan, juga ada banyak sekali. Makanya itu Yakobus menekankan di dalam suratnya, yaitu Yakobus 2 ayat 17 berkata demikian, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, jadi setiap orang yang percaya itu tentu harus memiliki yang namanya kasih dan juga yang namanya tindakan. Nah, makanya banyak orang saudara-saudara ya kan, banyak orang melihat yang mungkin terlantar, waduh dia sampai kasihan ya. Kasihan dia itu, waduh miskin sekali, aduh bajunya compang-camping, aduh bajunya itu sobek-sobek, aduh kasihan sekali, miskin sekali, aduh. Saudara, hanya sebatas itu. Saudara, kalau kita hanya berbuat bisa demikian, cicak lebih
kebajikan itu adalah ada suatu memang kita prihatin itu baik, iya kan? Kita prihatin itu baik, kita itu simpati itu baik. Tapi kalau kita tidak berempati, nggak ada kita tindakan itu jadi kurang. Nah seperti itu. Daripada kita misalnya lihat orang yang yang menderita, waduh hati kita sama sekali nggak tergerak. Wah itu udah nemen ya kan? Itu sudah sudah hilang mati rasa namanya. Saudara-saudara, jadi saudara kalaupun kita punya perasaan simpati, empati seperti itu, merasa kasihan kepada orang itu baik, tapi tidak sempurna kalau tidak ada tindakan. Makanya kebajikan itu adalah kebaikan yang disertai perbuatan. Inilah kita harus tumbuh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan tentu harus tumbuh dalam kebajikan. Amin. Katakan samping kiri kanannya itu, kamu harus tumbuh dalam kebajikan. Haleluya. Saudara, yang perlu saya tekankan di sini adalah begini. Saudara, kalau berbicara tentang pertobatan itu, ya, kalau berbicara tentang pertobatan, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Saudara bertobat atau enggaknya saya nggak tahu 100% loh. Dari mana saya tahu bisa Anda bertobat, saudara sekalian bisa bertobat? Yaitu dari hasil perbuatan kita. Kalau kita itu orang yang bertobat, tentu kita akan menghasilkan buah pertobatan. Saudara, coba kita buka dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Ya, coba dibuka. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Ya, bisa dibaca satu orang. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Hai anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup ini. Pastikan saya dan saudara bertobat, dan kita juga pastikan kita memiliki kasih ataupun kebaikan dalam hidup ini melalui apa? Buah pertobatan tersebut. Saudara, sebagai orang Kristen saat ini, saudara banyak orang, waduh hebat, baik dia menjadi orang Kristen, tetapi belum tentu orang Kristen yang sungguh-sungguh. Banyak orang Kristen yang datang ke gereja menipu. Tidak ada suatu kasih yang disertai dengan tindakan ataupun kebaikan yang disertai dengan suatu tindakan. Saudara, kalau kita melihat, saudara berbicara tentang orang Samaria yang baik hati, ada orang yang sudah setengah mati. Lewi itu orang rohaniwan, imam, ya, penjaga bait Allah loh ini. Orang lewat itu, tidak ada perasaan hati yang menunjukkan belas kasihan, tidak ada. Padahal orang rohaniwan, orang yang bekerja di rumah Tuhan. Dari sini saudaraku, bahwa rohaniwan dan juga pelayan itu tidak menjamin bahwa dia sudah benar-benar hidup di dalam Tuhan. Tapi justru orang yang lewat itu adalah musuhnya sendiri. Orang Samaria dengan orang Yahudi bermusuhan, tapi orang Samaria ingin menolong dia. Itulah namanya kebajikan. Kasih yang disertai dengan perbuatan, ataupun kebaikan yang disertai dengan tindakan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah ada satu kisah saudara-saudara, ya kan? Ada seorang pengemis yang benar-benar sangat miskin sekali, dan dia benar-benar kelaparan, dan akhirnya dia itu memutuskan untuk apa? Untuk mengetok pintu satu rumah. Saudara, dia ketuk pintu satu rumah dan dia benar-benar minta tolong kepada orang tersebut.
Dan kemudian dia meminta, "Bu, saya ini benar-benar lapar dan sangat haus sekali. Saya butuh makanan." Wah, akhirnya orang rumah ini dengan bergegas, "Ya, ayo silakan masuk, ayo makan, kasih minum, disuruh duduk, ayo kamu ambil apa saja yang kamu makan, makan sepuasnya, pokoknya yang bisa kamu makan, terserah kamu makan, asalkan yang penting kamu kenyang. Kamu makan nasi, mau makan lauknya segala macam, piring, sendok, kalau bisa kamu makan juga tidak apa-apa, saudara." Nah, tapi saudara-saudara, saya mau bertanya, seandainya orang tersebut mungkin datang ke rumah kita, kira-kira apa yang akan menjadi tindakan kita? Apakah kita menyuruh seperti orang tadi, "Ayo silakan masuk"? Atau justru saudara mungkin membuka ayat Alkitab di dalam Matius 4 ayat yang keempat. "Hei kamu, firman Tuhan berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah." Saudara, apa yang terjadi? Orang itu pingsan, mati, saudara. Saudara, jangan seperti itu ya. Orang banyak rohani, kelihatan rohani. Wow, orang itu tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, hal ini menunjukkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan itu menunjukkan suatu buah pertobatan. Ya, kita harus tumbuh di dalam kebajikan tersebut. Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, yaitu bagaimana yang dikatakan dengan kebajikan, tumbuh dalam kebajikan. Kita akan lihat yang pertama dalam kisah daripada Raja Daud dengan Mephiboset, ya. Raja Daud dengan Mephiboset, yaitu di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 13. Ya, kita buka bersama ya. 2 Samuel pasal yang ke-9. Ya, kita baca bersama-sama ya. Ayat 1, saya dan Bapak Ibu sudah sekalian, ayat yang kedua, kita berganti-gantian. "Demikianlah firman Tuhan Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil kepada Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkau Siba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu Siba Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menjawab permintaan seperti aku?" Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, berkata kepadanya, "Segala sesuatu adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan supaya cucu Tuhan
tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Saudara, yang pertama adalah perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh Raja Daud kepada Mephiboset adalah mengampuni. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kisah daripada Raja Daud dengan Mephiboset ini, saudara, Raja Daud adalah pengganti Raja Saul, ya. Jadi Raja Saul ini punya keturunan, ada salah satu cucunya yang bernama Mephiboset dan kakinya dikatakan cacat. Nah, saudara, kalau kita melihat sejarah zaman dahulu, jadi kalau ada misalnya Raja Daud itu menjadi raja menggantikan Raja Saul, jadi biasanya semua keturunan daripada Raja Saul itu biasanya harus dibunuh. Mati, harus dibunuh, harus dilenyapkan. Supaya apa? Supaya tidak ada yang kudeta. Apalagi orang-orang tersebut bermasalah. Nah, saudara, kan kita ada berita nih kan di ini, Demokrat ada kudeta-kudetaan gitu ya kan. Saudara, ya nggak tahu lah, mirip-mirip seperti itu, saudara. Jadi segala keturunan sampai dinasti keturunan Raja Saul itu harus dibasmi. Supaya apa? Tidak ada yang kudeta terhadap Raja Daud. Nah, tetapi Raja Daud, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak melakukan demikian. Justru apa? Raja Daud itu mengampuni keturunan daripada Saul, termasuk salah satunya yaitu adalah Mephiboset, cucu daripada Saul. Nah, inilah yang dilakukan oleh Raja Daud. Kewajiban Daud pada Mephiboset itu dia mengampuni keturunan. Diampuni keturunan, saudara. Dan kemudian yang kedua dikatakan di sana itu segala harta milik daripada Saul itu dikembalikan. Ayo, tadi dikatakan kepada Ziba itu, Ziba, saya perintahkan semua harta milik yang ada pada kita, yaitu harta milik Raja Saul dahulu itu semua kembalikan kepada Mephiboset. Suatu hal yang baik, dia tidak mau mengambil harta daripada Raja Saul, tapi dikembalikan. Dan kemudian dikatakan di sana itu adalah yang ketiga, bahwa dia diangkat, dia makan bersama raja di istana. Waduh, saudaraku, kalau namanya udah benci, kan itu kalau kita bisa melihat sejarah dari Raja Saul ke Raja Daud itu kan, waduh, kan Raja Saul mengejar-kejar Raja Daud, Daud itu dikejar-kejar terus, bahkan apa? Mau dibunuh itu Raja Daud. Karena apa? Waduh, benci Raja Saul. Kan orang-orang bersorak-sorai, wah, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Benci dia, emosi, saudara. Sampai beruntut itu mau membunuh Daud, saudara. Hanya karena iri hati. Nah, tapi saudara, setelah Raja Daud menjadi raja, dia tidak mengingat itu semua. Tapi justru apa? Justru Raja Daud mengampuni keturunan daripada Raja Saul. Saudara-saudara, kalau ada orang yang ingin menjatuhkan saudara, kalau ada orang yang ngata-ngatain saudara jelek, padahal tidak jelek, saudara marah nggak, saudara? Saudara kalau dikata-katain jelek itu marah nggak, saudara? Kalau saya senang, saudara. Senang. Kenapa? Kalau saya dikata-katain jelek berarti saya bagus, saudara. Coba
dan baik. Amin. Katakan samping kiri kanannya, kau cantik dan baik, atau kau cantik dan ganteng. Itu saudara. Kalau ada orang jelek-jelekin saudara itu, oh bilang dalam hati, oh terima kasih ya, karena saya berarti orang yang baik, orang yang ganteng, orang yang cantik. Itu nggak mungkin kalau orang coba saudara. Ada orang yang jelek memang jelek itu kan, monyong gitu ya kan, waduh, mau jelek-jelek itu kan nggak tega juga saudara, iya kan? Nah karena memang udah jelek. Nah, tapi kalau orang jelek-jelekin kita, bilang dalam hati, terima kasih Tuhan, berarti saya ganteng, cakep dan baik. Haleluya. Iya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah kalau ada yang mau memfitnah kita, ada yang memang merencanakan niat-niat jahat, niat busuk dalam kehidupan kita, ataupun ingin menjatuhkan kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan simpan dendam, tapi ampunilah. Amin. Sama seperti Raja Daud mengampuni Mephiboset. Bayangkan saudara, Mephiboset udah timpang, juga kakinya itu timpang saudara kan, itu waduh berbelas kasihan Raja Daud saudara. Mengapa kita harus mengampuni saudara yang dikasih oleh Tuhan seperti di sana? Karena apa yang pertama dikatakan di sana, Tuhan telah mengampuni kita. Amin. Karena Tuhan yang lebih dahulu mengampuni kita. Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti germisi, tetapi Tuhan menyucikan seperti salju, putih seperti salju. Amin. Saudara, kita ini orang-orang yang tidak layak, orang yang harusnya mendapatkan maut dan juga hukuman dari dosa, tetapi Tuhan mengampuni saya dan saudara. Adakah kita punya hak untuk tidak mengampuni orang lain? Tidak ada. Yang harus kita lakukan cuma satu, yaitu mengampuni, karena Tuhan telah mengampuni kita lebih dahulu. Seberapa dosa kita yang sudah seperti hitam, seperti noda, tetapi Tuhan bersihkan kembali putih seperti salju melalui kematian Yesus Kristus. Dia disalibkan dan kita disucikan menjadi orang-orang yang benar. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus mengampuni? Yang dikatakan kalau mengampuni itu tidak mengingat-ingat kesalahan orang. Nah, saudara, di dalam Matius 18 ayat yang ke-32 sampai 35 itu kisah daripada orang yang sudah diampuni oleh tuannya karena utangnya. Tetapi orang punya utang kepada dia tidak mengampuni, dia tidak membebaskan utangnya. Ingat-ingat terus, saudara, mengingat itu memang manusiawi. Karena apa? Bahkan Tuhan Yesus juga mengingat dosa Sodom dan Gomora, ya. Dosa-dosa yang lain Tuhan ingat. Tapi Tuhan tidak pernah mengingat-ingat. Nah, beda yang mengingat dengan ingat-ingat. Kalau mungkin kita satu kali kita difitnah oleh orang, atau mungkin kita dijelek-jelekin dan juga dihina oleh orang satu kali, ya sudahlah. Ataupun mungkin dirugikan orang, dipinjam duit kita tapi tidak dibalikin sampai sekarang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengingat itu pasti ada orang, pasti bisa kita ingat satu kali. Tapi mengingat-ingat tiap hari itu yang terus kita ingat kesalahan orang yang sudah terus berbuat jahat kepada kita, itu yang tidak boleh. Nah, saudara, nanti mengingat-ingat kesalahan orang itu, nanti makanan kita jadi kebencian. Ya, saudara. Jadi oleh karena itu jangan mengingat-ingat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengingat-ingat. Jadi suatu kali ada seorang tuan yang membebaskan utangnya karena dia tidak bisa membayar utangnya itu. Orang ini tidak tahu diri. Karena ada orang yang punya utang sama dia ingat-ingat.
kamu masih punya utang loh sama saya. Kalau kamu nggak bayar itu nanti akan saya masukkan kamu ke dalam penjara. Wih, tuannya ini mendengar itu marah. Nggak tahu diri itu orang yang saya ampuni itu, yang saya sudah bebaskan utangnya. Malah dia masukkan orang ke penjara karena ada orang yang punya utang sama dia. Waduh, kamu tidak tahu diri. Kamu sudah saya bebaskan utangmu, tapi justru kamu nggak mau membebaskan utang orang lain kepadamu. Kamu ingat-ingat itu terus. Sekarang saatnya kamu harus dimasukkan ke dalam penjara karena kamu tidak mau mengampuni oleh orang lain, mengampuni orang lain. Saudaraku, kalau mau Tuhan mengampuni kita, kita harus mengampuni. Jangan ingat-ingat kesalahan orang lain. Yang ketiga dikatakan itu tidak menyimpan. Nah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus pasal 13, ya, 1 Korintus pasal 13 ayat 5b. Kalau ada yang mendapat bisa dibacakan. 1 Korintus 13 ayat 5b dan 7. Dibaca satu orang. 1 Korintus 13 Dia tidak pernah pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 7. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, menerapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang punya kasih yang daripada Tuhan pasti dia mau mengampuni. Pasti dia mau mengampuni. Dia tidak akan pernah dendam. Dia tidak akan pernah mau balas dendam, membenci ataupun mendendam ataupun akar pahit. Sekalipun kita disakiti, ingat dikatakan, kalau kita orang yang memiliki kasih, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudaraku, seberapa banyak kesalahan orang yang sudah kita simpan-simpan selama ini. Saat ini saatnya buang itu, saudara. Karena apa? Itulah yang mengikat diri kita. Itulah yang mengurung diri kita menjadi orang-orang pemarah ataupun pendendam. Saudara, orang yang tidak mau melepaskan pengampunan, ya, ataupun orang yang menyimpan kesalahan orang, ataupun orang yang dendam, itu bagaikan apa? Bagaikan kita sedang berada di dalam penjara, mengurung diri kita sendiri, tidak bebas. Untuk itu, saudaraku, apa yang bisa kita lakukan untuk kita bebas dari kuk ataupun tahanan, dari dendam ataupun kesalahan orang, yaitu kita harus melepaskan pengampunan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengampuni sebenarnya itu memberi untuk diri sendiri. Kalau kita bisa mengampuni, kita yang pertama adalah kita membebaskan diri kita. Amin, saudara. Kita bebaskan diri kita, itu yang pertama. Kita itu terikat selama kita dendam dan membenci orang, mengingat kesalahan orang, terikat terus. Tetapi ketika kita bisa melepaskan pengampunan, memberi, itu kita berikan untuk diri kita. Kita tidak terikat. Saya tidak mau terikat. Tuhan, saya mengampuni dia. Terserah dia mau mengampuni ataupun menerima pengampunan itu, terserah itu urusannya dengan Tuhan. Urusan saya dengan Tuhan selesai, saya mengampuni dia. Saya tidak mau menyimpan kesalahan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua ini bahwa membuka diri dari kurungan. Kita bisa melepaskan diri kita dari kurungan dendam itu, akar pahit itu, dari kesalahan orang itu. Kita membuka gembok daripada gerbang ataupun pintu kurungan sel. Saudara, terus
Saudara, padahal orang yang membuat kesalahan sama kita itu belum tentu dia itu separah kita. Dia enjoy saja palingan. Makanya hati-hati saudara. Jangan kita menyimpan dendam kesalahan orang dalam kehidupan ini. Karena itu jadi penyakit dalam hidup. Bisa stres kita dibuatnya. Stres kita dibuatnya. Lepaskan pengampunan bagi orang lain. Amin. Amin saudara. Iya, katakan sama kiri kanannya, lepaskan pengampunan bagi orang lain. Saudara-saudara, kemarin saya sudah singgung ini, yaitu seorang yang bernama Paulus ya, yang berusaha dibunuh oleh Muhammad Mehmet Al-Aqsa. Nah, dia hampir mati, Paulus Yohanes kedua ini, ketika dia berusaha dibunuh, tembak, hampir mati, yaitu Paulus Yohanes, Paulus yang kedua ini. Bahkan sampai beberapa tahun dia harus di rumah sakit dalam penyembuhan. Dan akhirnya juga Muhammad Ali Mehmet ini, Muhammad Ali Aqsa ini saudara, dia dimasukkan ke dalam penjara kurungan. Setelah Paulus ini sehat, dia menghubungi dia di dalam sel tahanan tanpa ada orang yang mendampingi. Media juga tidak boleh ada yang mendampingi. Paulus Yohanes kedua masuk ke dalam sel tahanan ini, berbicara secara langsung kepada Mehmet Al-Aqsa. Dan kemudian orang penasaran. Dan ketika dia wawancarai, tadi kalian berbicara apa hingga kamu itu sampai berlutut di kaki daripada Paulus Yohanes kedua? Cuma satu yang dikatakan, kalau saya nanti keluar dari penjara ini, saya nanti akan minta dibaptis. Saya akan terima Tuhan. Menyelamatkan orang. Karena apa? Karena ada pengampunan. Jadi Aqsa setelah keluar dari penjara, dia memang benar-benar dibaptis. Puji Tuhan, saudara, lepaskan pengampunan, saudara. Saudaraku, kalau ada orang yang tidak mau berdamai, ya sudah, kita berdamai. Kita yang menjadi peacemaker, pembawa damai. Banyak orang yang tidak mau berdamai kan? Tidak mau saya berdamai. Pokoknya saya harus balas dia. Pokoknya gigi ganti gigi, mata ganti mata, kaki ganti kaki, tangan ganti tangan. Saudara, saya tidak bisa bayangkan saudara, kalau hukum itu berlaku hingga sampai sekarang. Saya nggak bisa bayangkan akan banyak orang yang buta. Saya nggak bisa bayangkan kalau banyak orang yang timpang. Saya nggak bisa bayangkan kalau banyak orang yang ompong. Karena apa? Gigi ganti gigi. Iya kan? Orang dipukul itu. Boy, ada pukulan ya kan? Nggak tahu giginya copot nggak gitu ya kan? Nah, kalau sampai copot itu giginya, gigi ganti gigi, pukul lagi. Kawannya copot giginya. Kalau itu terjadi sama semua orang, saudara, kan orang semua ini. Kalau ada tangan ganti tangan, aduh nggak punya tangan ini semua. Nah, saudara-saudara, untuk itulah hukum ini tidak diberlakukan lagi hingga sampai saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengampuni. Ya, saudaraku, inilah suatu tindakan kebajikan yang dilakukan oleh Daud. Dia mengampuni keluarga Saul, termasuk yaitu Mephibosheth. Bahkan dia ajak dia makan sehidangan dengan Raja Daud di dalam istana. Saudara-saudara, mau sehidangan dengan Tuhan nanti di surga, sehidangan semeja bersama dengan Tuhan, makan bersama dengan Tuhan. Mau saudara, diangkat Tuhan menjadi anaknya, saudara. Mari kita mengampuni orang lain, saudara. Ampunilah yang lain, ampunilah orang lain. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, tindakan apapun tumbuh di dalam kebajikan sebagai anak Tuhan. Kita harus tumbuh di dalam
kebajikan. Yang kedua adalah memberi, mau memberi. 1 Timotius 5 ayat 8. Kita buka bersama-sama. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama, saudara. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. 1 Timotius 5 ayat 8. Ya, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah dalam hal memberi. Dikatakan di sana, jika tidak ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Maksudnya di sini, saudara itu, kita itu kalau mau memberi, saudara ya, kalau memberi tentu kita harus berusaha dulu berbuat yang baik kepada keluarga kita. Berusaha dulu memberi yang baik kepada keluarga kita. Saudara pernah nggak memberi yang baik bagi keluarga? Memelihara keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak suami-suami yang sudah memberi dengan baik kepada sang istri? Atau seberapa banyak kita sudah bisa memberi istri terhadap suami? Sudahkah kita perhatikan? Sudahkah kita pelihara? Saudara, kita tidak heran kalau ibu-ibu sering teriak, saudara. Kenapa? Karena kelas sekolah terus naik, tapi pemasukan itu tidak pernah naik-naik yang diberikan oleh suami. Teriak, saudara, aduh gimana ya caranya ini? Aduh gimana, saya sudah kasih. Ya kamu kasih tapi tidak pernah nambah-nambah. Memberi sudah ya kan? Atau saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita membentuk perhatian kepada suami? Saudara-saudara, kita harus perhatikan, memberi perhatian. Pernah memberi perhatian kepada suami, saudara? Saudara, jangan-jangan suaminya dibiarin aja, saudara. Pergi ke gereja, saudara, tidak pernah bajunya disetrika. Terus baju suaminya itu dibiarin istrinya aja, padahal suaminya itu kembali pakai celana yang depan ke belakang. Itu istri tidak perhatikan, turun apapun kancing daripada ini yang bagian atas lubangnya itu salah. Jadi yang bagian atas. Istri gimana enggak memberi perhatian, saudara? Saudara, ini penting, saudara. Jangan biarkan suami, saudara. Amin, suami-suami. Amin. Tapi jangan lupa juga, suami-suami kalau memang gajinya naik, kasih tahu pada istri juga, gaji saya naik. Amin, ibu-ibu. Itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama memberi perhatian. Memberi perhatian itu tugas yang pertama adalah berarti kita bisa memelihara keluarga yang harmonis.
ada pengemis itu, ada orang naik mobil itu, ayo kasih aja rekeningnya, kasih memberi, tapi tidak memberi dengan tulus. Dia pun kasih itu apa? Takut mobilnya dibaret kalau nggak dikasih. Ya kebetulan mobilnya mobil baru, dia kan takut, dia kan. Udah kasih. Memberi bukan dengan kasih, saudara. Nah coba kita perhatikan, memberi itu tidak pernah rugi. Amin, saudara. Katakan sama-sama, memberi tidak pernah rugi. Nah, coba kita buka Amsal 11 ayat 24 ya. Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24, kalau ada yang dapat langsung dibaca, bisa? Silakan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, saudara-saudara, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Nah, saudara, kalau kunci satu-satunya ya, salah satunya firman Tuhan mengatakan kunci orang bertambah kaya, apa satu kuncinya? Apa? Nah, saudara, itu benar-benar alkitabiah. Saudaraku, itu benar-benar alkitabiah. Orang yang rajin suka memberi, dia pasti akan bertambah kaya. Kayak hingga saat ini, saya melihat anak-anak Tuhan yang selama ini bahkan memberkati orang-orang yang tidak mampu. Saya tidak pernah dia berkekurangan. Tidak pernah. Justru dia itu semakin kaya, semakin berkati Tuhan. Itu kunci, saudara. Tapi terkadang kita itu tidak berani. Banyak orang yang memang tidak berani. Kenapa? Merasa rugi. Saya katakan, orang yang memberi tidak akan pernah. Amin. Yang kedua, memberi itu akan selalu diberkati oleh Tuhan. Ayat 25 tadi lanjutannya. Coba dibaca Pak James. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Oh, haleluya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ini benar-benar suatu hal yang ditekankan oleh Alkitab bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan yang bertobat. Memberi akan selalu diberkati oleh Tuhan. Memberi akan selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi dikatakan di sana siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum, dia sendiri akan beri minum. Saudara-saudara masih ingat janda Sarfat? Ya, dibilang sama Elia, aduh, kalau aku kasih ini sama kamu ini sekarang musim kelaparan. Sekarang musim kelaparan. Ini roti, tinggal tepung ini tinggal segenggam saja. Tapi kalau aku kasih ini sama kamu, bukan lagi kami mati besok, tapi hari ini kami bisa mati karena sudah nggak ada. Apa yang dia katakan? Buatlah itu dulu bagiku, tidak apa-apa. Berikanlah sama saya. Tepung dan roti lagi tidak akan pernah habis. Saudara-saudara, terkadang kita itulah, saudara. Jangankan memberi dari kelimpahan, dari kekurangan kita itu udah merasa takut. Karena tidak ada yang mau dikasih. Waduh, hemat. Sebenarnya saya mau kasih kamu pinjaman duit. Tapi gimana ya mau kasih pinjaman duit? Duit saya cuma tinggal 1 juta. Dan ini tinggal belanja 1 minggu ini keluarga kami. Kalau saya kasih ini sama kami, ya sudah, kami tidak makan apa-apa. Ya itu kan pastilah logika lah, saudara, ya kan. Kan banyak kita yang tidak berani memang. Tapi saudara yang dikasih oleh
Ya separuh-separuh saya kasih. 500.000 sama kamu, 500.000 sama saya. Tidak apa-apa. Selama seminggu ini kita counting dulu dah, makan dikurangi dulu. Yang penting kamu bisa saya tolong. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memberi itu bukan mesti harus dari kelimpahan. Justru memberi yang paling besar nilainya di hadapan Tuhan. Dari mana? Memberi dari kekurangan. Coba klik di sana. Saudara masih ingat kisah ini, saudara? Satu kali itu loh, Yesus itu di bait Allah duduk manis, duduk Yesus itu di dekat peti persembahan. Dekat sini, saudara, dekat. Coba bayangkan kalau saya nanti saudara duduk di sini, saya ambil kursi duduk di sini ya. Lihat-lihat saudara ngasih persembahan. Oh, saudara ini beri persembahan segini. Wah. Oh, saudara ini, ibu ini memberikan persembahan ini. Matre banget sih ini pendeta, ya kan? Matre banget sih ini Pak Ed begitu jadi pendeta. Sampai duduk di situ, lihat-lihat. Kan ada orang kan kalau bawa persembahan dikit itu kan, digenggam. Ini sekarang udah pakai amplop. Dulu sebelum pakai amplop, saudara, jangankan digenggam erat-erat, diremak. Ya kan? Waduh. Apalagi kalau itu mungkin ada campuran receh, saudara kan. Waduh, dipelintir-pelintir dulu supaya nggak bisa bergerak itu anunya, apa namanya, uang recehnya. Terus itu pelan sekali itu dimasukkan ke dalam supaya nggak kedengaran. Blok. Wah, saudara. Ya kan rasanya apa? Aduh, persembahan saya paling sedikit sekali. Tetapi kalau ada orang yang besar jumlahnya kan itu biasanya agak dilebar gitu ya duitnya itu. Bahkan kipas-kipas mungkin gitu ya kan. Sebelum persembahan kipas-kipas dulu kursinya. Baru kasih. Itu pun ditujuin. Wah, ini masukin di dalam peti persembahan. Saudara, yang paling berharga di mata Tuhan masalah pemberian itu bukan dari kelimpahan kita, tetapi itu dari kekurangan kita. Apa Tuhan Yesus katakan? Engkau memberikan persembahan dari sisa-sisa ataupun dari limpahan yang kau miliki. Tetapi ibu ini, perempuan ini memberi segala sesuatu yang dia miliki. Inilah persembahan yang sangat berharga. Inilah yang paling berkenan. Jangan menganggap karena lebih besar bahwa ternyata itu adalah hasil daripada kelimpahan ataupun suatu sisa-sisa. Bahkan belum tentu juga itu adalah mungkin itu hasil daripada korupsi kau kasih persembahan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, persembahan janda miskin ini dia memberi dari kekurangan. Bukan seberapa besar dari kekurangan kita yang Tuhan lihat, tapi keinginan kita itu mau dan memberi. Masalah sedikit tidak sedikit itu Tuhan tidak persoalkan. Terkadang masalah mau tidak kita itu ngasih. Ya saudara, kalau kita punya 2 baju, Tuhan suruh kasih 1 sama orang. Memberi, saudara. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memberi itu sama dengan mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta. Ya, di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 yang bisa kita baca, memberi itu sama dengan mengumpulkan harta di surga. Makanya itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, arti daripada coba kita baca dah mungkin ayat yang penting ya. Coba dibuka dulu 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Coba dibacakan, Bapak James bisa bacakan, ada di sini sudah dibuka. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Ya, silakan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu
suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Firman Tuhan jelas, firman Tuhan dikatakan Tuhan memperingatkan orang-orang kaya ini, saudara. Tuhan memperingatkan orang-orang kaya. Saudara berkata mungkin, aduh syukur saya bukan orang kaya. Saudaraku, menjadi orang kaya itu enak sebenarnya. Ya, jangan takut jadi orang kaya. Amin. Bapak Ibu takut jadi orang kaya? Jangan takut, saudara. Kalau kita menjadi orang kaya, justru yang Tuhan nasihati adalah berbuat baik dalam kebajikan, mau memberi dan berbagi. Itu yang Tuhan nasihati. Makanya orang-orang kaya, Bapak Ibu kalau diberkati Tuhan, suka berbagi, suka memberi. Jangan hanya suka terima, tapi tidak mau ngasih. Makanya itu terima kasih itu, saudara, sebenarnya adalah terima, kita harus mau ngasih. Terima kasih, jangan mau hanya terima. Uang tersumbat, saudara, karena ada pengeluaran. Harus ada pengeluaran, mau ngasih, mau memberi. Saudara, secara tidak sadar saudara memberi itu, kita sedang mengumpulkan harta kita di surga. Amin. Saudara, apalah daya kita untuk membawa harta kita yang ada di dunia ini. Mati pasti kita tidak akan tinggal, pasti kita akan tinggalkan. Gak bisa kita bawa. Mau mobil, sepeda motor dimasukkan ke dalam peti emas itu pun gak bakalan bisa dibawa ke surga. Yang hanya bisa kita dapati harta kita di surga, yaitu harta yang abadi, yaitu lihat dari kemurahan kebaikan hati kita mau memberi. Itulah tadi dikatakan kita mengumpulkan harta di surga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mau memberi. Yang ketiga, perbuatan kebajikan, bertumbuh dalam kebajikan itu. Kalau yang pertama dikatakan adalah mau mengampuni, yang kedua mau memberi, tindakan dalam kebajikan, yaitu yang ketiga adalah memberitakan Injil. Katakan sama-sama, memberitakan Injil. Saudara, apa yang dikasih oleh Tuhan? Memberitakan Injil itu, coba klik di sana ya. Memberitakan Injil itu adalah lebih baik ya, lebih daripada berbuat baik. Lebih baik daripada berbuat baik. Kalau kita buka 2 Timotius 4 itu tadi ya. 2 Timotius 4 pasal yang keempat. Ya, coba ayat yang kedua. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap-siaplah baik atau tidak baik. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatlah dengan segala kesabaran dan peringatan. Ayat yang kelima, 1, 2, 3. Tetapi ayat yang kelima, 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya satu lagi yang kita lupa, perbuatan tindakan kebajikan itu adalah salah satu yang paling penting adalah memberitakan Injil. Saudara, ini lebih daripada berbuat baik,
Karena Injil adalah perbuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ingat, Injil itu menyelamatkan orang. Artinya di sana, kalau kita memberitakan Injil, inilah perbuatan kebajikan yang paling tertinggi. Karena hasilnya adalah menyelamatkan orang. Lebih daripada berbuat baik, saudara. Nah, yang kemudian dikatakan yang ketiga itu adalah keharusan bagi kita. Pemberitaan Injil itu keharusan bagi kita. Tidak ada alasan bagi saya untuk bermudah. Dan pemberitaan Injil itu adalah keharusan bagi saya. Nah, saudara, dan juga di dalam pemberitaan Injil itu adalah dikatakan ada suatu dampak yang sangat besar. Kalau orang secara luas mendengarkan firman dan Injil, akan terjadi dampak yang sangat besar. Jadi saudara, jangan remehkan saudara memberitakan Injil kepada orang. Bisa membawa dampak yang sangat besar. Coba kita perhatikan saudara, beberapa contoh di bawah ini. Saudara, kalau kita melihat daripada negara Haiti dan juga Dominikan, itu mereka mengalami berbeda nasib. Berbeda nasib. Haiti, negara Haiti di atas. Haiti itu yang bagian tanah yang gersang. Ini Haiti. Dan Dominikan itu, negara Dominikan itu yang sebelah kiri sana, yang tanahnya itu hijau. Tetapi Haiti itu tanahnya gersam. Kalau Dominikan itu tanahnya subur sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membedakan itu? Kalau di negara Haiti ini, Haiti itu mereka itu percaya kepada voodoo. Tahu voodoo ya? Yang biasa jampi-jampi apa segala macam itu kan. Tapi kalau Dominikan Republik, negara Dominikan itu adalah Kristen, orang-orang yang sudah terima Yesus. Dan kemudian Haiti itu adalah negara yang punya ritual telanjang-telanjang. Tetapi kalau Dominikan Republik, negara Dominikan itu sopan, santun dan bermartabat. Nah, kalau Haiti itu ada pengorbanan anak. Kalau negara Dominikan adalah anak adalah anugerah Tuhan. Dan kalau Haiti itu adalah kemasukan arwah. Tetapi kalau Dominikan itu hanya menyembah Yesus. Kalau Haiti itu percaya kepada zombie, roh teritorial. Tetapi kalau orang percaya, orang Dominikan itu bahwa kuasa iblis itu semua ada di bawah kaki Yesus. Ya, dan kemudian di Haiti itu ada biseksual. Nah, dan kemudian tanah mereka gersam. Sedangkan Dominikan itu penyembahan berhala adalah dosa yang harus disingkirkan. Dan tanah mereka subur. Inilah perbedaan negara ini itu. Satu tanah dalam arti di sini itu nggak ada batasan. Satu area. Cuma perbatasan mereka ya tanah itu. Cuma perbandingan nasib mereka itu sangat berbeda sekali. Tanah di Haiti itu benar-benar gersam. Karena apa? Tidak ada Injil di sana diberitakan. Tetapi di negara Dominikan, negara ataupun tanah yang sama, mereka mengalami tanah yang subur dan diberkati Tuhan. Karena apa? Ada Injil diberitakan di tanah Dominikan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan dan diberkati hingga sampai saat ini. Saya yakin dan percaya karena Injil telah masuk ke bangsa Indonesia. Amin. Coba satu lagi ini. Contoh, saudara, kalau kita melihat Korea Utara dan Korea Selatan sama seperti Haiti dan Dominikan tadi. Korea Utara dan Korea Selatan itu tidak berbatasan dengan tembok atau laut. Tanah mereka sama. Ya, tanah mereka itu sama, perbatasannya itu
tidak ada yang membedakan. Tapi kalau kita melihat perbedaannya, Korea Selatan di sana itu dikatakan bahwa mereka di sana itu sudah masuk Injil, sudah banyak menjadi orang Kristen. Sementara di Korea Utara itu apa? Banyak ateis, 65%. Dan kemudian kalau di Korea Selatan itu ada kemajuan. Ada kemajuan. Tetapi di Korea Utara tidak ada kemajuan. Coba perhatikan saudara. Ini map ini dilihat dari Google Map pada malam hari. Jadi yang di sana yang di atas itu adalah Korea Utara, gelap sekali. Tapi kalau yang di bawah ini tanda panah Korea Selatan ini adalah terang benderang. Ada kemajuan. Dan kemudian di Korea Selatan ini sudah ada 5 gereja yang terbesar di dunia. Bayangkan saudara, 5 gereja yang terbesar di dunia. Itu karena Injil masuk ke sana. Ya, dan kemudian 30% Korea Selatan percaya kepada ini. Kalau Korea Utara, di sana itu Kristen ditekan. Banyak yang mati kelaparan, komunis. Bahkan mereka tidak ada kemajuan, saudara-saudara. Yang dipikirannya apa? Cuma berperang, mau bikin nuklir, itu aja. Saudara-saudara yang dikasih oleh, ingat, kalau masuk Injil, diberitakan Injil, akan membawa dampak yang sangat besar. Amin, saudara. Kalaupun kita tidak memberitakan Injil, berbuat kebajikan untuk membawa suatu dampak yang besar, mari terlebih dahulu beritakan Injil kepada keluarga kita. Amin, saudara. Saudara, makanya Yesus berkata itu, engkau harus menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ujung bumi. Artinya di sana adalah dari yang terkecil dulu. Dari mana yang terkecil? Dari Yerusalem itu. Yerusalem kan kota kecil. Tuhan mengatakan dari yang terkecil dulu, saudara. Dari mana? Dari keluarga. Pastikan keluarga kita sudah menerima Injil. Amin. Pastikan keluarga kita sudah memberitakan Injil kepada keluarga kita masing-masing. Baik kepada saudara, baik kepada orang tua, baik kepada ayah, ibu. Pastikan kita sudah memberitakan Injil. Satu kali ada satu orang keluarga Kristen, saudara, ini kisah nyata. Saudara, ibu dan anak-anaknya ini benar-benar aktif di dalam gereja dan bahkan mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan juga majelis gereja. Tetapi sang ayah ini dia adalah orang yang benar-benar tidak mau ke gereja. Bahkan anaknya dan juga istrinya itu terus, ayo Pak, terima Yesus. Wah, hatinya itu benar-benar tidak mau terima, dongkol, tidak mau, pokoknya tidak mau percaya sama Yesus. Sering mabuk, sering keluar, dan juga, waduh saudara, kehidupannya itu memang benar banyak yang tidak berkenan di hati Tuhan. Anak-anaknya bergumul terus, Tuhan jamah ayah saya. Istrinya bergumul terus, Tuhan jamah suami saya. Diberitakan Injil terus, diberitakan Injil. Nah, satu kali saudara, ayahnya ini mengalami sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit yang terbaik di Indonesia, tidak ada yang bisa menangani dia di Indonesia, dan harus dibawa untuk ditindaklanjuti ke luar negeri di Singapura. Tetapi apa yang terjadi di Singapura juga mengalami hal yang sama, tidak bisa ditangani. Satu hal yang terjadi ketika kembali ke Indonesia setelah dari Singapura dioperasi, ada suatu terjadi kesembuhan sementara. Nah, saudara-saudara, tapi ketika mereka terus memberitakan Injil, tetap saja ayahnya tidak mau. Saudara, satu kali ketika ayahnya mengalami sakit lagi dan kritis sekali, mereka terus berjuang dan berdoa memberitakan Injil.
Mereka mengatakan kepada ayahnya, "Pak, kami tidak bisa berbuat banyak lagi kepada Papa, karena Papa ini sudah kritis. Yang kami rindukan adalah hanya satu. Papa terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Saudara, akhirnya ayahnya meninggal dunia. Geparlah gereja dan mereka banyak berduka, menangis gereja semua. Yakin karena memang istri dan anak-anaknya adalah orang-orang yang aktif di dalam gereja. Karena banyak yang mengetahui hal ini juga di dalam gereja, waduh meninggal tapi belum terima Yesus. Satu kali ketika dalam penguburan, mereka bersaksi kepada jemaat-jemaat yang ikut dalam penguburan tersebut. Saat ini kami memang sangat berduka sekali dan kami sangat kehilangan sosok orang yang berjuang di dalam keluarga kami. Ayah saya telah pergi meninggalkan kami sampai selamanya. Tapi sekalipun kami merasa sedih dan berduka saat ini, ada satu sukacita yang sangat besar yang tidak ada bandingannya dengan duka yang kami alami saat ini, yaitu bahwa ayah kami telah diselamatkan oleh Tuhan dan diterima Yesus. Waduh, semua orang jemaat yang mendengar kesaksian besar di akhir hidupnya, dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa terjadi? Anaknya berusaha terus beritakan firman, beritakan Injil. Inilah perbuatan kebajikan yang tidak ada bandingnya dengan perbuatan kebajikan yang lain. Saudara, beritakanlah Injil. Amin. Beritakan kebaikan Tuhan. Katakan sampai kiri kanannya, beritakanlah Injil. Nah, sekali lagi 1, 2, 3. Beritakanlah Injil. Puji Tuhan. Bila kita semuanya ini menjadi orang-orang yang tumbuh dalam kebajikan, mau mengampuni, mau memberi, mau memberikan kebajikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita juga akan menyanyikan lagu satu pujian. Dengan apakah kubalas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Engkau yang berbuat kebajikan bagi kami. Engkau yang sudah menolong kami Bapa. Engkau yang terus sudah memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang setia. Amin. Bapa yang mulia. Sampai segala bagi saya menyanyi. Berimu besar Tuhan.
orang lain yang bersalah kepada kami. Kami mau memberi kehidupan kami, bahkan harta kami pada orang lain maupun kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, kami mau memberitakan Injil baik kepada keluarga kami, kepada orang lain yang belum kenal Tuhan, bahkan kepada orang-orang yang belum mendapat keselamatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Teguhkan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di doa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang akan kita perhatikan pengumuman. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir. Saat ini mungkin ada jemaat yang baru pertama kali bisa bersama-sama kita di tempat ini. Ada saudara? Boleh berdiri ya, silakan beri tepuk tangan ya. Ya, silakan duduk, berkati. Ya, saudaraku, kalau mungkin belum ada tempat untuk beribadah, boleh kita bergabung di tempat ini, beribadah bersama melayani Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati. Ya, beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengurus yang baru ini telah saya kirimkan kepada pusat majelis BPJ. Saudaraku, Gembala Sidang kita Pendeta Yarman Pius Tulai, Ketua Majelis kita Bapak Jakub Budiman, Ketua Majelis Misi Ibu Esra Manuru, dan juga Bapak Cecep dan seluruh jemaat GKR Gedong mengucapkan selamat kepada pengurus baru GKR Kota Damai. Tuhan memakai hamba-hambanya dan berkarya terus dalam melayani Tuhan di GKR Kota Damai. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah menjadi pengurus-pengurus baru. Puji Tuhan. Ya, saudara, ini sudah saya kirimkan kemarin beserta foto dan juga struktur pengurusan kita sudah diberikan ke Gedong. Puji Tuhan, mereka sangat bergembira dan mereka sangat antusias mendukung Bapak Ibu saudara sekalian pengurus yang baru untuk terus berkarya di gereja kita di tempat ini. Dan kemudian saudara, kita ada berita duka ya, gembala dan pengurus dan seluruh jemaat GKR Kota Damai turut berduka cita karena telah dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga, orang tua ataupun ayah daripada Bapak Yoram Sanam ya, di NTT ya. Kita berdoa senantiasa Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Bapak Yoram ada karena ini, puji Tuhan ya. Nah, kemudian saudara, hari Jumat ataupun tanggal 19 dan juga tanggal 26 Maret ada webinar okultisme akan membongkar kedok kuasa gelap ataupun iblis, yaitu antara lain apa itu okultisme, yang kedua jenis-jenis okultisme, yang ketiga mengapa orang tertarik dengan okultisme ya, akibat yang terlibat dalam okultisme, dan yang kelima kerasukan setan, dan yang keenam cara lepas dari pengaruh okultisme ya. Saudaraku, narasumbernya yaitu pendeta yang Pius Tulai dan moderatornya Gedi Arif Lase ya, tanggal 19 dan 26 Maret pukul 19 atau jam 7 malam melalui Zoom ataupun YouTube GKR Gedong, dan penyelenggaranya adalah GKR cabang Pantai Indah. Saudara, kalau belum tahu YouTube GKR Gedong ada ininya ya, YouTube GKR Gedong ya, ini kehidupan rohani. Kita bisa kita langsung menonton secara live. Nah, seperti kemarin juga Bapak Ibu ada yang mengikuti pemakaman orang
yaitu live. Jadi ketika ada acara tutup peti hari Minggu kemarin itu ya kita juga ikut. Ya, jadi ini nanti saya harap saudara ini penting supaya jangan sampai kita terlibat di dalam praktik okkultisme. Ya, 2 kali pertemuan tanggal 19 dan 26 kita ikuti nanti ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat berikutnya hari Minggu ya saudara kita akan membuat ucapan HUT GKR Gedong ke-47 hari Minggu ini setelah kemudian ya kita gembala pengurus dan seluruh jemaat nanti kita akan buat video secara bersama-sama, jangan sampai ketinggalan karena nanti di HUT GKR Gedong nanti akan tampil kita di TV saudara ya. Jadi kita saya harap jemaat-jemaat bisa hadir supaya kita mempersiapkan strategi. Saya mau persiapkan strategi dulu gimana, jangan cuma hanya seperti kemarin itu ya kan. Selamat ulang tahun kepada gak kedengaran saudara ya kan. Ya tapi kebersamaannya dan mantap gitu ya kan. Kita coba bisa nanti strateginya seperti apa dan lebih bagus gitu ya. Oke hari Minggu ya saudara. Dan kemudian berikutnya saya mengupdate ini ya, saya mengupdate dana pembangunan yang terkumpul hingga saat ini saudara, totalnya 48.660.660 rupiah. Nah saudara, puji Tuhan saudara, lumayan gede ya, udah banyak gitu. Tapi jangan lihat gedenya dulu udah berapa tahun itu. Sudah berapa tahun itu kalau saya hitung dari ini, mulai daripada catatan yang ada ya, ada dokumen daripada pembangunan ini sudah hampir kita masuk ke 4-5 tahun. Bayangin saudara, waduh saya mikir ini 4 tahun sampai 5 tahun ngumpulin gini, gimana jadinya kita nanti beli tanah ya. Saudara jangan khawatir saudara ya, Tuhan kita kaya. Terkadang kita itu sungkan minta sama Tuhan. Bahkan saya bertanya itu, jemaat kira-kira pernah nggak minta sama Tuhan ya? Nah itu dia. Saudara bantulah saya minta, ya. Jangan cuma saya minta sama Tuhan, Bapak Ibu juga minta sama Tuhan. Berdoa bersama-sama, amin. Supaya Tuhan buka jalan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti buka jalan. Cuma nggak tahu kita kapan waktunya ya. Makanya kita harus banyak berdoa buat ya. Dan doakan Tuhan membuka jalan dan memberkati gereja kita untuk membeli gedung dan juga membangun gereja kita ya. Supaya kita naik lah, saudara. Gereja kita ini naik dalam hati, jangan PSPI terus. Sebenarnya kalau GKR Angke itu lebih sedikit jemaatnya dari kita. Kita jauh 2 kali lipat lebih banyak. Tapi mereka udah cabang karena mereka punya tempat sendiri. Dan hamba Tuhan di sana sudah diteguhkan, sudah diperdetakan Bapak Midian Manulang. Jadi ada apa-apa segala macam itu tidak harus dari pusat. Nah, ya kita doakanlah dengan seiring berjalannya waktu terus GKR itu kami semakin berkembang. Amin. Ya, bisa menjadi cabang nanti, bahkan 1 kali nanti kita akan menjadi gereja yang seperti GKR Kupang ya. Puji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kita terus berdoa kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Persembahan ya, pelaporan persembahan tanggal 7 Maret ini ada persembahan umum 535.000, diakonia 330.000, persembahan pembangunan tidak ada yang masuk ya. Ya, kosong ya. Oh ya, kosong ya. Nah, saudara, untuk sementara waktu ada yang mau memberikan juga silakan maju dulu, maksudnya silakan kita jalani dulu lah sebentar saat ini sambil kita berdoakan masalah-masalah kesulitan yang saat ini cepat berlalu ya. Kita jalan dulu apa yang bisa kita sudah rencanakan selama ini, masalah pembangunan. Yang mau memberi iuran silakan, juga mungkin tapi merasa mungkin masih dalam kesulitan, kita tidak memaksa ya. Dan juga yang mau beri persembahan secara khusus untuk pembangunan silakan. Ya, kita tidak masih memberikan penekanan dulu untuk saat ini.
Sampai kita doakan semua kesulitan-kesulitan masa pandemi ini boleh berlalu, ya, saudara. Ya, setelah yang kita sudah Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan berkat kemurahan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga sampai pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami dalam tangan Tuhan. Kiranya layakkan kami Tuhan sehingga kami boleh berkenan di hari Tuhan, dan juga semua doa-doa syafaat kami Tuhan boleh Tuhan berkenan apa yang kami doakan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat pengurus-pengurus yang baru yang sudah Tuhan pilih di gereja di tempat ini Tuhan. Tuhan pakai semua pengurus-pengurus yang baru, ya, mulai dari kepengurusan, penasehat, gembala, hamba Tuhan, ke komisi-komisi, dan juga ketua, wakil ketua, bendahara, semua yang terlibat Tuhan. Tuhan pakai kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk keluarga daripada Bapak Yoram Sanam. Beberapa hari yang lalu berduka karena orang tua, ayah daripada Bapak Yoram telah Tuhan panggil kembali ke surga. Kami berdoa Tuhan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan tolong mereka senantiasa memberikan sukacita, penghiburan dan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk acara webinar okultisme yang akan diselenggarakan oleh GKR Jamampik, yang akan dibawakan oleh hambamu pendeta yang Tuhan Kistulai pada tanggal 19 dan 26 Maret ini Tuhan. Bila Tuhan boleh membuka jalan bagi mereka dan juga berkati mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang bisa mengikutinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat pergumulan kami di tempat ini Tuhan, di mana yang sudah lama Tuhan kami merindukan untuk kami bisa memberi bangunan ataupun tanah Tuhan sebagai tempat ibadah. Hingga saat ini Tuhan dana masih terkumpul 48.600.000 sekian. Tuhan, walaupun ini sudah beberapa tahun, bahkan kami memikirkan sangat sulit Tuhan, tetapi Tuhan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau buka jalan Tuhan bagi gereja kami Tuhan, sehingga pelayanan di tempat ini Tuhan semakin boleh maju, semakin menjadi berkat dan terang dari pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa. Tuhan senantiasa membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati gereja di tempat ini secara finansial, secara khusus Tuhan untuk pembangunan gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bercampur tangan. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, baik dalam pergumulan-pergumulan mereka yang ada, sedang bergumul di dalam ekonomi, kebutuhan ini sehari-hari. Cukupkan senantiasa Bapa, berkati mereka. Mungkin mereka yang saat ini sedang sakit, tolong Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah, mulai lemah, goyah imannya, kuatkan, teguhkan iman mereka. Berkati setiap keluarga jemaat di tempat ini, anak-anak cucu dan juga suami istri. Bila Tuhan limpahkan kasih setia, hati yang saling mengasihi bagi setiap keluarga. Berkati setiap pekerjaan jemaat ya Tuhan, yang mereka Tuhan boleh menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang sedang kuliah, berkati studi mereka yang sedang saat ini Tuhan bergumul mencari pasangan hidup. Tuhan beri yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati pernikahan daripada setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami, untuk proses vaksinasi yang hingga sampai saat ini Tuhan terus berlangsung. Tuhan terus jaga, Tuhan terus buka jalan, Tuhan terus tolong
sehingga proses vaksinasi terus berjalan lancar di negara kami ini Tuhan, sehingga melalui ini Tuhan kami boleh memutus rantai COVID-19. Tuhan sertai, jagai, lindungi jemaat GKR Kota Damai semuanya dari penyebaran virus corona. Tuhan, kami berdoa untuk lingkungan kami Kota Damai ini, berkati senantiasa dengan kasih damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga warga-warga di tengah-tengah lingkungan Kota Damai Tuhan boleh menjunjung tinggi toleransi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Banyak hal Tuhan yang belum kami bisa sebutkan satu persatu pergumulan kami, tapi kami percaya Tuhan senantiasa mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami Bapa. Inilah doa syafaat kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan kepada Ibu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. Amin. Firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita dengan diiringi pujian bawa persembahan. Dengan rela hatimu, janganlah
kami seluruh umat-Mu memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, dan layakkan persembahan ini, supaya persembahan kami berkenan di mata Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang memberi di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau juga senantiasa melimpahkan berkat-Mu, berkat damai sukacita, berkat damai sejahtera, bahkan berkat-berkat yang melimpah dalam hidup mereka, senantiasa Tuhan curahkan di tengah kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon persembahan kami ini kiranya berkenan di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menaikkan doa. Sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengucapkan bagi kita semuanya selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.